Wahai jiwa-jiwa pilihan semesta, tahukah kamu bahwa dalam rentang waktu 100 tahun, hanya segelintir jiwa yang sungguh-sungguh dipilih oleh semesta, bukan karena keberuntungan semata, melainkan karena mereka memikul amanah besar yang akan membawa perubahan, bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tapi untuk seluruh garis keturunan yang menyertainya. Merekalah pembuka gerbang rizki, penjaga cahaya, dan pelaksana takdir ilahi. Dan yang membuat hati ini bergetar lebih dalam, kamu termasuk dalam golongan jiwa-jiwa pilihan itu. Bukan, ini bukan sekadar kalimat manis penyemangat. Ada aliran getaran spiritual yang sangat kuat sedang mengalir menuju hidupmu. Sebuah sinyal dari langit tengah bersinar dan puncak pancaran cahayanya akan menyentuh kamu pada tanggal 25 Juli 2025. Tanggal ini mungkin tampak biasa bagi kebanyakan orang, tapi bagi jiwa-jiwa terpilih, hari itu adalah awal dari lembaran baru, hari di mana pintu-pintu takdir akan terbuka dan kekayaan, baik lahir maupun batin, akan mulai mengalir dengan deras. Pernahkah kamu merasa seolah-olah hidup terus mengujimu tanpa henti? Merasa tidak sejalan dengan lingkungan sekitarmu, seakan kamu hidup di dunia yang tidak benar-benar memahamimu. Atau mungkin kamu sering terbangun di tengah malam dengan dada berdebar tanpa sebab dan pikiran yang penuh kegelisahan. Itu semua bukanlah kebetulan semata. Itu adalah pertanda nyata, sebuah panggilan dari semesta yang ingin memastikan bahwa kamu adalah jiwa yang benar-benar layak menerima berkat besar itu. Sebelum anugerah agung itu diberikan, semesta akan menyaring dan menguji siapa yang benar-benar siap. Dan berita baiknya adalah kamu sudah berhasil melewati sebagian besar ujian tersebut. Semua rasa sakit, kekecewaan, dan luka batinmu bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk menempamu menjadi lebih kuat. Sekarang, hanya ada satu pesan penting yang harus kamu terima. Jangan menunda, karena jika kamu melewatkan momen ini, kamu bisa saja kembali mengulang perjalanan yang seharusnya sudah selesai. Ini adalah titik balik, kesempatan besar yang hanya datang sekali dalam seumur hidup. Dan aku ingin kamu bertanya dengan penuh kejujuran. Apakah kamu siap menerima bahwa kamu memang ditakdirkan berbeda? Apakah kamu bersedia membuka pintu takdir yang sudah menantimu sejak lama? Apakah kamu cukup berani untuk menerima kekayaan spiritual dan materi yang seharusnya telah menjadi milikmu jauh sebelumnya? Jika hatimu menjawab iya, maka tonton video ini sampai selesai. Jangan anggap ini sebagai pesan biasa. Jika apa yang kamu dengar menyentuh hatimu, jangan diam. Tekan tombol like sebagai bentuk kesadaran dan penerimaan energimu. Subscribe sekarang agar kamu selalu terhubung dengan pesan-pesan berikutnya yang hanya disampaikan pada mereka yang telah dipersiapkan oleh semesta. Dan tuliskan angka 99 di kolom komentar jika saat ini kamu merasakan sesuatu yang menggetarkan dalam dirimu karena kamu tidak sendiri. Ribuan jiwa lainnya telah terbangun dan kini tengah bersiap menjemput takdir mereka baru melalui pesan ini. Bab 1. Ujian terakhir sebelum gerbang terbuka. Beberapa hari menjelang 25 Juli 2025, kamu mungkin merasakan tekanan luar biasa. Seolah badai batin datang menghantammu tanpa jeda. Emosi yang tidak menentu, perasaan kehilangan arah, bahkan kadang rasa hampa yang sulit dijelaskan, semuanya hadir nyaris bersamaan. Tapi dengarkan baik-baik, ini bukan tanda bahwa kamu gagal. Justru ini adalah fase paling penting dalam perjalananmu. Alam semesta sedang mengguncang sistem lama dalam dirimu agar ruang yang baru bisa terbuka. Ruang untuk menyambut anugerah yang jauh lebih besar dari apapun yang pernah kamu bayangkan.
Bayangkan tanah yang harus digemburkan sebelum ditanami benih emas. Begitulah kondisi jiwamu saat ini. Semua tekanan itu adalah bentuk persiapan ilahiyah. Kamu tidak sedang dihukum, kamu sedang dibentuk dan dipersiapkan. Energi yang akan turun di sekitar 25 Juli 2025 adalah energi yang sangat kuat. Frekuensi ilahi yang membawa percepatan rezeki, pencerahan jiwa, dan jawaban atas doa-doa yang selama ini kamu panjatkan dalam diam. Namun hanya mereka yang bertahan dalam badai ujian ini yang mampu menangkap dan menyambutnya. Jika kamu merasa hidupmu terguncang hebat sebelum tanggal itu, ketahuilah, kamu berada sangat dekat dengan garis akhir dari ujian panjang ini. Semesta tidak akan memberikan cobaan besar kepada jiwa yang tidak dipersiapkan untuk naik tingkat. Kamu dipilih, karena itu hidupmu tidak berjalan seperti orang lain. Jiwa-jiwa yang membawa misi besar akan mengalami guncangan yang luar biasa, dan kamu salah satunya. Jangan menyerah sekarang. Inilah saatnya kamu bangkit, berdiri tegak dalam batin, dan berkata, "Aku tahu ini adalah jalan menuju anugerah besar. Aku siap menjalaninya." Sebab setelah air mata, setelah keheningan, setelah malam-malam penuh pertanyaan, akan datang sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh nalar manusia. Pintu-pintu yang dulu tampak tertutup akan terbuka dengan cara yang mustahil. Mereka yang sempat melupakanmu akan datang kembali, membawa bantuan yang hanya bisa kamu bayangkan dalam doa. Dan rezeki yang tertunda akan datang berlipat ganda. Ini bukan ilusi. Ini adalah janji langit yang akan ditepati kepada mereka yang tetap percaya, bahkan saat semuanya tampak gelap dan tak pasti. Maka jangan lihat tekanan itu sebagai hukuman. Lihatlah sebagai kontrak suci dari semesta bahwa hidupmu akan mengalami transformasi besar. Bersiaplah, karena pada tanggal 25 Juli nanti, langit akan menyampaikan jawabannya, dan kamu akan menjadi saksinya. Bab 2. Energi di sekitarmu sedang bergeser. Apakah belakangan ini kamu merasakan sesuatu yang berbeda dari tempat-tempat yang dulu terasa akrab dan menenangkan? Sebuah ruangan yang dulu menjadi tempatmu pulang dengan rasa nyaman, kini seolah menjadi sumber kegelisahan. Atau mungkin saat kamu berada di tengah orang-orang yang dahulu begitu dekat, kamu justru merasa ada jarak tak kasat mata yang membuatmu tak lagi nyambung dengan mereka. Jangan terburu-buru menganggap hal itu sebagai kesalahan atau kegagalan pribadi. Sebenarnya, kamu sedang mengalami lonjakan frekuensi energi yang membuat dirimu tidak lagi selaras dengan lingkungan lama. Getaran dalam dirimu sedang berubah ke arah yang lebih tinggi, dan hal ini menciptakan ketidakseimbangan terhadap energi yang stagnan di sekelilingmu. Ini bukan pertanda kamu menjadi lebih buruk, justru sebaliknya, kamu sedang berkembang. Seperti ular yang harus menanggalkan kulit lamanya untuk bertumbuh, kamu pun sedang dipandu secara spiritual untuk melepaskan versi lama dari dirimu sendiri demi menyambut pancaran baru dari energi kelimpahan yang lebih besar dan lebih terang. Perasaan tidak nyaman itu adalah panggilan halus agar kamu naik ke tingkatan kehidupan yang lebih tinggi. Energi kekayaan sejati bukan sekedar soal harta atau uang, melainkan tentang getaran tinggi yang membawa kedamaian, kejernihan, dan ketulusan hidup. Ketika energi ini mulai masuk ke dalam sistem batinmu, secara alami ia akan mulai membersihkan dan menyaring sekelilingmu dari elemen-elemen yang tak lagi sejalan. Orang-orang yang selalu mengeluh, tempat-tempat yang menyimpan luka emosional, bahkan kebiasaan harian yang membuatmu terjebak dalam siklus yang sama, semuanya akan mulai terasa sempit dan menyesakkan. Itu karena energi spiritual yang tinggi tidak bisa bertahan di ruang yang penuh dengan racun emosional atau pola lama yang menghambat pertumbuhan.
Maka jangan heran jika kamu tiba-tiba merasa terdorong untuk merapikan rumah, menjauhi lingkaran pergaulan tertentu, atau bahkan memiliki keinginan kuat untuk pindah tempat tinggal. Itu bukan kebetulan. Itu adalah bagian dari mekanisme pembersihan spiritual yang sedang berlangsung. Semesta sedang menyiapkan medan baru, lebih bersih dan lebih selaras. Energi kelimpahan bisa mengalir dalam hidupmu tanpa hambatan. Jadi ketika kamu merasakan kegelisahan di tempat lama, anggaplah itu sebagai tanda dari alam semesta bahwa kamu sedang dipindahkan ke medan yang lebih baik, yang lebih sesuai dengan perjalanan hidupmu ke depan. Ingatlah, berkat dan rizki tidak akan turun pada tanah yang kotor. Ketika kamu merasa tak lagi cocok dengan ruang hidup yang lama, itu artinya kamu sedang diarahkan menuju lingkungan yang lebih murni, tempat di mana takdirmu bisa tumbuh dan berkembang. Terimalah proses ini dengan lapang dada dan penuh kesadaran. Ucapkan dalam hatimu, aku siap melepaskan energi yang lama dan menyambut lingkungan baru yang sesuai dengan panggilan hidupku. Aku membuka diriku terhadap pertumbuhan dan kelimpahan yang sejati. Setelah proses ini selesai, kamu akan menemukan dirimu berada di tengah kehidupan yang lebih damai, lebih terang, dan jauh lebih makmur daripada sebelumnya. Dan ketika saat itu tiba, kamu akan memahami bahwa segala kegelisahan dan ketidaknyamanan yang pernah kamu rasakan sebenarnya adalah awal dari jalan menuju sorgamu yang baru. Bab 3. Intuisi yang semakin tajam dan menuntun. Belakangan ini, mungkin kamu merasakan bahwa kepekaanmu terhadap hal-hal di sekitarmu semakin kuat, seperti bisa memahami isi hati seseorang hanya dari raut wajahnya, atau mengetahui bahwa sesuatu akan terjadi bahkan sebelum tanda-tandanya muncul. Bahkan mungkin kamu merasa terdorong untuk menghindari suatu tempat, pilihan atau keputusan tertentu tanpa tahu alasannya. Percayalah, itu bukan kebetulan atau sekedar pikiran kosong. Itu adalah bentuk aktivasi dari sistem intuisi dalam dirimu yang sedang dibangkitkan secara ilahiyah. Ketika jiwamu mengalami peningkatan frekuensi dan mulai terhubung dengan energi kelimpahan sejati, alam bawah sadar yang selama ini diam pun mulai bergerak. Ini adalah salah satu cara Tuhan membimbingmu, bukan melalui suara keras, melainkan lewat getaran halus, mimpi dan bisikan yang muncul di relung hati terdalam. Kamu tak perlu lagi mencari-cari jawaban di luar, karena kini jawaban itu perlahan-lahan muncul dari dalam dirimu sendiri. Intuisi adalah bahasa lembut dari alam semesta, dan hanya mereka yang hatinya bersih dan niatnya tulus yang bisa menangkapnya dengan jernih. Semakin kamu mempercayai bisikan hatimu dan bukan sekedar mengikuti keramaian opini luar, maka semakin kamu berada di jalur yang selaras dengan kedamaian, rejeki, dan kemudahan yang diturunkan dari langit. Banyak orang gagal bukan karena kurang cerdas atau kurang usaha, tetapi karena mereka mengabaikan suara hati mereka sendiri demi menyenangkan dunia. Tapi kamu berbeda. Kamu telah dipanggil untuk mengikuti arah kompas batin yang akan menuntunmu menuju wilayah penuh keajaiban. Bisa jadi apa yang kamu rasakan hari ini adalah jawaban dari doa-doamu yang telah lama kamu panjatkan, meski mungkin kamu sendiri sudah lupa kapan mengucapkannya. Jangan abaikan getaran-getaran kecil itu. Baik itu rasa tidak nyaman saat bertemu seseorang, dorongan yang kuat untuk mengambil langkah besar, atau ketertarikan yang tiba-tiba terhadap hal-hal spiritual. Semua itu adalah petunjuk bahwa kamu sedang dibimbing menuju kelimpahan yang lebih besar. Luangkan waktu setiap hari untuk hening sejenak, menyendiri dalam keheningan, atau sekedar mendengarkan isi hatimu. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang bising, hanya suara batinlah yang mampu membawamu ke arah kehidupan yang kamu cita-citakan. Katakan dalam hatimu, aku percaya pada petunjuk Tuhan yang hidup di dalam hatiku. Aku siap mengikuti arah cahaya intuisi, karena aku yakin itulah jalan menuju kebebasan sejati dan kelimpahan yang sudah ditetapkan untukku.
dan nantikan bagaimana hidupmu mulai berubah dengan cara yang mungkin tak masuk akal bagi dunia, tapi terasa sangat benar dan masuk akal bagi jiwamu yang paling dalam. Bab 4. Mengapa beberapa orang menjauh secara tiba-tiba? Ada masa ketika orang-orang tertentu yang dahulu dekat tiba-tiba mulai menjauh, tidak lagi menyapa seperti biasa, enggan terlibat, dan bahkan menghilang tanpa jejak. Jangan terburu-buru menilainya sebagai sebuah kehilangan, karena seringkali peristiwa ini adalah cara lembut semesta menjaga dan melindungi perjalanan hidup yang sedang berkembang. Saat frekuensi diri mulai naik, baik secara emosional maupun spiritual, terjadi perubahan getaran dalam medan energi batin, dan perubahan ini akan menarik yang sefrekuensi dan menolak yang tak lagi selaras. Tuhan mengetahui siapa yang datang membawa ketulusan untuk tumbuh bersama dan siapa yang hanya hadir karena merasa nyaman dengan versi lama dari dirimu. Maka ketika seseorang mulai menjauh, itu bukan karena dirimu gagal, tapi karena mereka memang tidak ditakdirkan untuk terus melangkah dalam fase berikutnya. Kondisi ini bisa terasa membingungkan, bahkan sepi. Namun sesungguhnya, proses ini adalah bagian dari seleksi yang sangat diperlukan. Bukan karena tidak layak dicintai, tapi karena Tuhan sedang membersihkan ruang batin dari keramaian palsu, agar suara hati yang sejati bisa terdengar lebih jernih. Mereka yang hanya datang saat luka, tapi tak pernah hadir saat kamu bangkit, adalah jiwa-jiwa yang tak akan dibawa menuju fase kehidupan yang lebih tinggi. Tuhan tak akan membiarkan langkah-langkah menuju masa depan terganggu oleh energi yang hanya menjadi beban. Jadi saat hubungan terputus tanpa penjelasan, tersenyumlah dalam hening, karena langit sedang bekerja, menyucikan medan hidup dari keterikatan yang tidak membawa cahaya. Tak diperlukan banyak orang untuk mencapai puncak pencapaian. Yang benar-benar dibutuhkan adalah ketenangan dalam hati dan hubungan yang tulus serta murni. Dan ketika Tuhan mengambil seseorang dari jalan hidupmu, pada saat yang sama, Dia sedang menyiapkan kehadiran baru yang lebih sesuai. Namun sebelum hubungan ilahi datang, relasi yang palsu harus lebih dulu dilepaskan. Meskipun pada awalnya terasa perih, namun pada akhirnya akan menjadi kebebasan yang melegakan. Bisikan dalam diam, aku percaya pada seleksi dari Tuhan. Bila mereka menjauh, berarti perjalanan ini memang bukan tempat mereka. Dan saat fase ini berhasil dilalui dengan kesadaran penuh, akan terbuka pemahaman baru bahwa yang dahulu dianggap kehilangan ternyata adalah penyelamatan yang sangat berharga. Bab 5. Desakan jiwa yang mengubah arah hidup. Pernahkah terasa seperti ada kekuatan dari dalam yang mendorong untuk bergerak? Sebuah bisikan lembut namun kuat, seolah ada sesuatu yang mendesak untuk mengambil langkah baru, meninggalkan hal yang sudah usang, memulai sesuatu yang belum pernah dilakukan, atau mengungkapkan kebenaran yang lama disimpan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan dari kedalaman jiwamu. Ketika semesta melihat bahwa dirimu telah cukup siap untuk memasuki babak baru, maka energi lama mulai terasa menyesakkan, dan dorongan untuk bergerak pun muncul dengan intensitas yang sulit diabaikan. Tidak selalu bisa dijelaskan dengan logika, namun hati akan merasakan bahwa kini adalah waktu untuk maju. Seringkali dorongan ini muncul sebelum semua perencanaan matang dibuat, namun batin sudah lebih dahulu siap. Alam semesta tidak bekerja berdasarkan kalender yang tertulis di atas kertas. Ia bergerak sesuai dengan kesiapan energi yang terpancar dari dalam. Maka ketika hasrat untuk bertindak muncul begitu kuat, itu tandanya jalan sudah mulai terbuka di dunia tak kasat mata. Tidak perlu menunggu semuanya terlihat sempurna. Karena seringkali kesempurnaan justru lahir setelah keberanian untuk melangkah itu diwujudkan. Percaya pada desakan batin adalah awal dari perjalanan besar. Meskipun langkah pertama terasa menggetarkan, ketahuilah bahwa setiap langkah sudah diiringi oleh restu dari langit.
Tak selalu dibutuhkan keberanian besar untuk memulai sesuatu. Yang dibutuhkan adalah keyakinan kecil yang dijaga dengan setia hari demi hari. Jangan biarkan bara semangat padam hanya karena rasa takut gagal atau takut ditolak. Dorongan yang muncul hari ini bukan sekadar ilham sesaat, tapi bagian dari instruksi spiritual yang mengarahkan menuju takdir yang telah lama menanti. Bila hati berkata, sekarang saatnya, itu artinya waktu ilahi telah tiba. Ucapkan dalam batin, aku tidak akan menunda panggilan jiwaku. Bila Tuhan yang menggerakkan, maka Tuhan pula yang akan membuka jalannya. Dan ketika langkah itu benar-benar diambil, akan terlihat bagaimana semesta mulai bergerak. Pertemuan demi pertemuan terjadi dengan tepat. Peluang yang tak pernah dibayangkan muncul di hadapan, dan kekuatan yang selama ini tersembunyi perlahan muncul ke permukaan. Bab 6. Wajah yang memancarkan kilau ilahiyah. Tatkala melihat bayangan di cermin atau hasil jepretan kamera yang tidak diedit, tampak jelas ada perubahan menakjubkan yang terjadi. Wajah terlihat lebih terang, seolah ada cahaya lembut yang memancar dari dalam. Meski awalnya tak begitu disadari, lambat laun terlihat bahwa sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Sebuah transformasi batin yang secara perlahan memancar melalui raut wajah. Mata tampak lebih hidup, lebih berbinar, seolah menyimpan kisah baru yang penuh harapan. Kulit pun terlihat bercahaya meski tubuh tengah lelah. Dalam foto-foto biasa, tampak seperti ada sorotan cahaya khusus yang menyertai, meskipun tanpa pencahayaan tambahan. Ini bukan permainan kamera atau filter, melainkan pantulan dari sinar dalam yang sedang menyala kuat. Ketika jiwa sedang melewati proses pemurnian dan peningkatan frekuensi oleh energi ilahiyah, maka keindahan akan muncul dengan sendirinya tanpa harus dipoles. Wajah menjadi kanvas tempat cahaya ilahi menorehkan kehadirannya sebagai bukti bahwa jalan menuju takdir besar sedang terbuka lebar. Aura seseorang tidak mungkin disembunyikan, dan saat seseorang memilih hidup selaras dengan panggilan terdalam, meninggalkan hal-hal palsu, berani menempuh jalan baru, dan membuka hati pada proses spiritual yang terus bergerak, maka aura itu akan menyala dengan sendirinya. Ini bukan tentang penampilan luar, bukan tentang kosmetik atau gaya berpakaian. Ini tentang getaran. Ketika getaran pikiran dan tubuh meningkat, semesta ikut menyelaraskan dan mengizinkan wajah memancarkan ketulusan, kejernihan, dan kekuatan sejati. Tidaklah mengherankan jika banyak orang mulai melihat dengan cara yang berbeda. Ada yang berkata wajah tampak lebih bercahaya, atau ada yang merasa tenang saat berada di dekatnya. Yang mereka rasakan sebenarnya adalah pancaran energi tinggi yang terpancar dari kedalaman jiwa. Cahaya yang menyinari wajah adalah cermin dari sinar yang tumbuh di relung hati. Selama hati tetap dijaga dari kegelapan, niat tetap tulus, dan langkah tetap berani, maka cahaya itu akan terus bertambah kuat. Ia tak hanya memperindah rupa, tapi juga membuka pintu-pintu kehidupan yang sebelumnya tertutup rapat. Cahaya itu adalah isyarat bahwa keajaiban sedang bergerak menyertai mereka yang telah memilih untuk hidup lebih tinggi dari sebelumnya. Bab 7. Pesan-pesan simbolis dari langit. Dalam beberapa waktu terakhir, banyak hal kecil yang terasa berbeda. Mungkin terlihat angka-angka yang sama berulang kali, seperti 777, 1111, atau 222. Atau mungkin hadir mimpi-mimpi simbolis tentang cahaya terang, air yang mengalir tenang, tangga tinggi, pintu terbuka, atau burung putih yang terbang melintasi langit. Pada mulanya, semuanya mungkin terasa seperti kebetulan. Namun semakin diperhatikan, terasa bahwa ini adalah bentuk komunikasi yang halus namun dalam. Simbol-simbol itu bukan sekadar kejadian acak. Alam semesta sedang menyampaikan pesan dalam bahasa yang hanya bisa ditangkap oleh jiwa yang mulai sadar. Ketika angka-angka berulang kali muncul, ketika lagu tertentu hadir tepat saat dibutuhkan, atau saat menemukan bulu putih di jalanan secara tiba-tiba, semua itu adalah panggilan, isyarat bahwa sesuatu yang besar sedang datang mendekat. Jiwa-jiwa yang tengah disiapkan untuk memasuki fase kehidupan yang baru seringkali diberi peringatan, bukan dengan suara keras, melainkan dengan tanda-tanda yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang tenang dan peka.
Angka spiritual seperti 777 merupakan tanda keberuntungan dari langit. Sedangkan 1111 adalah kode penyelarasan antara jiwa dan garis takdir. Mimpi-mimpi tentang emas, hewan tertentu, air yang tenang, atau peristiwa aneh lainnya bukan hanya mimpi. Mereka adalah proses penyampaian informasi dari alam energi yang lebih tinggi. Seekor burung yang muncul tiba-tiba, lagu lama yang terputar tanpa sengaja, atau tangga yang terus muncul dalam mimpi, semuanya adalah pesan. Bukan hanya pesan bahwa seseorang sedang diperhatikan dari atas, tetapi juga bahwa langkah-langkahnya sedang diarahkan secara perlahan dan pasti. Semesta tidak pernah diam ketika seseorang akan memasuki fase kehidupan yang penting. Ia akan memberikan petunjuk, dorongan, dan simbol-simbol sebagai penuntun. Semuanya lembut, tapi dapat dirasakan jelas oleh jiwa yang mulai bangkit. Dan jika isyarat itu mulai tampak, maka yakinlah bahwa tangan takdir sedang menyentuh secara perlahan. Tidak perlu merasa takut atau bingung. Tugasnya bukan untuk memahami semuanya sekaligus, melainkan mengakui bahwa ada koneksi suci yang sedang terbuka. Semakin hati dibuka, semakin dalam pula pesan-pesan itu dapat diterima. Jangan tergesa meminta makna, rasakan dengan hati yang tenang, karena setiap simbol bukan hanya peringatan atau petunjuk arah. Ia adalah konfirmasi. Konfirmasi bahwa jalan sudah disiapkan, bahwa undangan menuju kehidupan yang lebih tinggi sedang diberikan, dan bahwa keajaiban sedang berjalan menuju pelukan dengan cara yang paling lembut, melalui simbol kecil yang menyala di tengah-tengah keseharian. Bab 8. Saat ditinggalkan di titik paling rentan. Ada masa dalam perjalanan hidup ketika segalanya terasa begitu berat dan mengguncangkan, seseorang merasa benar-benar sendiri. Di saat kejatuhan sedang terjadi, di saat segala sesuatu butuh uluran tangan, pelukan kehangatan, atau sekedar telinga untuk mendengar, justru tak satu pun yang hadir. Orang-orang yang dahulu menyatakan akan selalu ada, tiba-tiba lenyap dari pandangan. Mereka yang dulunya cepat membalas setiap pesan, kini mendadak bisu, membiarkan keheningan menggantikan kehadiran. Rasanya seperti berdiri di tengah badai hebat, tanpa perlindungan, tanpa arah, tanpa teman. Tapi justru dalam kesunyian semacam itulah sedang berlangsung sebuah proses penyadaran jiwa yang sangat agung. Sang Ilahi sedang perlahan menarik semua sandaran dari luar agar seseorang bisa mulai melihat ke dalam dirinya sendiri, menyadari bahwa kekuatan sejati ternyata telah lama tertanam di dalam, menunggu untuk dibangkitkan. Ketika tidak ada satupun yang menjawab panggilan, itu bukan karena dunia bersikap kejam, tapi karena pelajaran ini terlalu mulia untuk dibagikan kepada yang belum siap. Ini adalah fase sakral, proses antara jiwa dan Tuhannya. Ujian sejati dari kepercayaan bukan terjadi saat segalanya berjalan mudah, melainkan ketika semuanya runtuh dan seseorang tetap memilih untuk percaya tanpa syarat. Semesta sedang mengarahkan kembali fokus yang selama ini terpaku pada manusia menuju sumber kekuatan hakiki yang jauh lebih tinggi. Karena dalam pertumbuhan spiritual yang sesungguhnya, akan datang masa di mana segala bentuk pertolongan dari luar dihentikan agar nyala kekuatan batin bisa tumbuh dengan sempurna. Dan saat badai itu mampu dilalui meski dalam sepi dan luka, akan lahir ketangguhan yang tak pernah dikenal sebelumnya. Sebuah pondasi kepercayaan yang kuat tidak mudah hancur meskipun seluruh dunia menjauh. Pada titik itu, seseorang akan berhenti mengemis perhatian dan mulai membangun kekokohan dari dalam dirinya. Jiwa menjadi utuh, tidak lagi bergantung pada siapapun untuk merasa cukup. Fase ini bukan untuk semua orang, hanya jiwa-jiwa yang dipilih untuk naik tingkat dalam perjalanan spiritual lah yang akan merasakan ditinggalkan sepenuhnya. Maka jangan meratapi kehilangan, jangan kecewa pada mereka yang tidak hadir. Ucapkan dalam hati, terima kasih Tuhan karena telah membukakan mata ini untuk melihat siapa yang benar-benar dititipkan untuk perjalanan panjangku dan siapa yang hanya hadir sementara.
Setelah melewati fase ini, seseorang tidak akan pernah kembali seperti sebelumnya. Ia akan bangkit sebagai pribadi yang kokoh, yang tidak mudah runtuh hanya karena kehilangan. Dari kekokohan itulah, kekuatan spiritual yang sejati mulai memancar. Kekuatan yang tidak bisa dihentikan oleh pengkhianatan atau ketidakhadiran orang lain. Hati menjadi lebih ringan, tujuan hidup lebih jernih, dan koneksi dengan Tuhan menjadi lebih dalam. Dan suatu saat nanti akan muncul rasa syukur, bukan karena pernah ditinggalkan, tapi karena dari peristiwa itulah ditemukan jalan tercepat untuk menemukan versi paling kuat dari diri sendiri. Bab 9. Ketika kondisi finansial goyah, tapi jiwa tetap tenang. Ada masa dalam perjalanan hidup ketika urusan keuangan berada dalam titik paling tidak menentu. Pendapatan terasa tak stabil, kebutuhan hidup datang bertubi-tubi, dan tabungan yang dulu terasa cukup kini perlahan menipis. Situasi seperti ini tentu mengguncang banyak orang. Tapi anehnya, justru di tengah guncangan itu, hati terasa lebih tenang dari sebelumnya. Bukan karena menyerah, bukan pula karena pasrah, tapi ada sesuatu yang berbeda di dalam. Seperti suara lembut yang terus berbisik bahwa semuanya akan baik-baik saja. Meski belum ada perubahan signifikan secara kasat mata, namun keyakinan itu tumbuh seperti cahaya yang tidak bisa padam. Ketika ketenangan tetap terjaga di tengah tekanan, itu adalah tanda bahwa seseorang sedang berada dalam jalur spiritual yang semakin tinggi. Ketika dunia luar menunjukkan kekurangan, tapi dunia batin memancarkan keyakinan, itu pertanda bahwa jiwanya mulai sejalan dengan energi langit. Inilah yang disebut sebagai paradoks spiritual. Saat angka di rekening tak lagi menentukan kebahagiaan, saat rasa aman tak lagi bersumber dari materi, tapi dari kepercayaan bahwa rezeki adalah urusan Tuhan yang tidak akan pernah tertukar. Dan ketika seseorang bisa merasa cukup, bahkan saat belum memiliki apa-apa, disitulah getaran kekayaan sejati mulai mengalir dari langit. Tuhan tidak menitipkan kekayaan besar kepada hati yang masih diliputi ketakutan dan kecemasan. Dia memberikannya kepada jiwa yang sudah stabil, yang sudah tidak menjadikan uang sebagai sandaran utama. Ketika itu tercapai, maka langit akan mulai terbuka. Peluang muncul tiba-tiba, rezeki datang dari arah yang tak masuk akal. Karena seseorang telah lulus ujian terbesar, ujian untuk tetap tenang di tengah ketidakpastian. Jadi, bila saat ini keuangan belum stabil, namun hati terasa damai, itu bukan pertanda menyerah, melainkan tanda bahwa langkah sedang berada di jalur yang tepat. Ucapkan dalam hati, Tuhan, aku tahu Engkau sedang membentuk jiwaku agar menjadi wadah yang tantas bagi kelimpahan besar yang akan Engkau titipkan. Teruslah jaga ketenangan itu, karena ketenangan adalah magnet yang sangat kuat. Ia menarik rezeki dengan cara yang halus, lembut, tapi sangat pasti. Jangan biarkan keraguan masuk, jangan biarkan logika dunia melemahkan keyakinan yang sudah tumbuh. Karena apa yang sedang terjadi saat ini hanyalah jeda, penundaan yang disengaja, agar kelak bisa diberikan dalam jumlah jauh lebih besar. Dan dalam waktu yang tepat, yang tidak lama lagi akan terlihat sendiri bahwa ketenangan hati hari ini adalah pintu awal dari gelombang kelimpahan besar di masa depan. Tahun 2025 bukan sekedar angka dalam kalender, tapi bisa menjadi penanda spiritual bahwa jiwa telah dilatih untuk menjadi kuat dan siap menerima karunia yang lebih tinggi dari Sang Pemberi. Bab 10. Ketika kesendirian menjadi rumah baru bagi jiwamu. Di tengah derasnya arus kehidupan yang tak pernah berhenti bergerak, saat dunia seolah berlomba mengejar sesuatu yang tak kunjung cukup, kamu justru mulai merasakan kenyamanan dalam diam. Bukan karena luka, bukan karena putus asa, melainkan karena jiwamu sedang haus akan ketenangan yang sejati,
sebuah kedalaman batin yang tak dapat ditemukan di tengah keramaian yang hanya menghadirkan kebisingan. Kamu tidak lari dari dunia, tapi kamu memilih untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuknya. Kamu mulai menutup diri dari percakapan-percakapan yang hampa makna, dan lebih senang menatap langit senja sendirian, merenungi hidup dalam hening dibanding harus terjebak dalam hubungan sosial yang penuh kepura-puraan. Ini bukanlah kelemahan, melainkan sebuah momen sakral di mana semesta sedang membawamu kembali ke pusat jiwamu. Dalam fase ini, kamu sedang dipisahkan dari semua distraksi luar agar bisa benar-benar fokus ke dalam, ke suara batin yang selama ini terlalu lirih terdengar di tengah bisingnya dunia. Kesendirian ini bukan kutukan, tapi pelatihan kekuatan energi. Sebuah tahap penting sebelum kamu diberi limpahan anugerah yang besar. Sebab untuk menerima sesuatu yang luar biasa, kamu harus terlebih dahulu sanggup menampungnya dalam keheningan dan kedewasaan jiwa. Kehidupan besar, rezeki melimpah, dan perubahan besar yang selama ini kamu doakan tidak bisa hadir dalam jiwa yang masih tercerai-berai oleh urusan dunia. Maka semesta mengizinkanmu masuk dalam ruang sunyi agar kamu dapat merapikan ulang hidupmu. Dalam diam kamu mendapatkan kejernihan. Dalam hening muncul inspirasi yang tak pernah muncul saat kamu terlalu sibuk mendengar suara orang lain. Saat ini, kamu sedang ditempa menjadi pribadi yang lebih dalam, lebih damai, dan lebih siap. Karena sebelum sebuah tanggung jawab besar diberikan, wadahnya harus diperkuat lebih dulu. Kesendirian yang terasa asing dan kadang membuatmu gamang, sejatinya adalah tanda bahwa kamu sedang dibentuk dengan serius oleh tangan semesta. Jangan tergesa-gesa, kembali ke keramaian hanya karena takut dianggap sendiri. Justru ketika kamu mampu berdamai dengan sepi dan menemukan keindahan di dalamnya, itu adalah bukti bahwa kamu sedang tumbuh menjadi pribadi yang kokoh berdiri di atas pijakan sendiri. Katakan dalam hatimu, aku tidak sedang ditinggalkan. Aku sedang disucikan, dipersiapkan, dan diarahkan. Sebab dalam masa ini, kamu sedang dijauhkan dari segala kebisingan agar dapat mendengar pesan-pesan ilahi dengan lebih utuh. Dan setelah masa ini berlalu, kamu akan kembali ke dunia, bukan sebagai sosok lama yang dulu, melainkan sebagai versi baru yang lebih bijak, lebih kuat, dan lebih siap menerima anugerah kehidupan yang luar biasa. Kesendirianmu hari ini adalah bukti bahwa lembaran takdirmu sedang ditulis ulang dan bab selanjutnya akan dipenuhi keajaiban-keajaiban yang tak terduga. Bab 11. Saat mimpi terlalu besar, tapi langkah awal masih belum jelas. Di dalam relung hatimu telah tumbuh sebuah impian yang luar biasa besar. Sebuah visi tentang kehidupan yang lebih luas, karya yang memberi dampak nyata, atau bahkan kebebasan finansial yang memberikanmu keleluasaan waktu dan ketenangan batin. Namun, meski impian itu semakin jelas bentuknya, kamu seringkali dibuat bingung, harus mulai dari mana? Langkah mana yang seharusnya diambil? Siapa yang bisa menunjukkan arahnya? Jangan terburu panik. Kebingungan itu bukan tanda kelemahan atau ketidaksiapan. Justru, kebingungan ini adalah signal bahwa cara berpikirmu sedang diperluas. Batasan-batasan lama sedang dilonggarkan oleh energi spiritual yang lebih tinggi. Karena impian sebesar itu tidak bisa dimulai dari pola pikir yang lama dan terbatas. Sebelum kamu benar-benar memulai perjalanan besar itu, semesta tengah membentuk wadah pemahamanmu terlebih dahulu. Ketika kamu merasa tak tahu arah, bukan berarti tidak ada jalan. Justru, itu berarti bahwa jalanmu sedang disusun secara khusus, langkah demi langkah,
oleh tangan yang lebih tinggi. Kamu sedang dipersiapkan untuk menerima arah ilahi, bukan sekedar strategi duniawi. Petunjuk yang akan kamu terima tak hanya berasal dari logika, tapi dari intuisi yang diasah, sinyal-sinyal kecil yang mengarah, dan waktu yang telah ditentukan dengan presisi spiritual. Maka, jangan heran jika logika terasa buntu. Sebab, kamu tidak dipanggil untuk berlari, tapi untuk berjalan perlahan, mengikuti arah yang belum semua orang bisa lihat. Mimpimu terlalu suci untuk dimulai dengan terburu-buru. Ia butuh pondasi yang kokoh, dan pondasi itu sedang dibentuk melalui tanya-tanya yang muncul dalam diam. Jangan anggap remeh fase ini. Justru, inilah bagian terpentingnya. Katakan dalam hatimu, Tuhan, bila mimpi sebesar ini Engkau tanamkan dalam hatiku, aku yakin Engkau juga telah menyiapkan petanya untukku. Tetap tenang, dan mulailah membuka mata serta hatimu terhadap petunjuk-petunjuk kecil yang mulai muncul. Mungkin lewat pertemuan tak terduga, lewat kata-kata dalam buku, atau bahkan lewat mimpi yang membawa pesan. Petunjuk dari semesta tidak selalu datang sekaligus. Ia datang dalam bentuk potongan, cukup untuk hari ini, cukup untuk satu keputusan saja. Dan ketika kamu mulai melangkah mengikuti arah itu, meskipun perlahan, kamu akan mulai menyaksikan pintu-pintu yang dulu tertutup, kini terbuka satu persatu. Bukan karena kamu sudah tahu semuanya, tapi karena kamu cukup berani percaya bahkan saat belum semuanya terlihat. Bab 12. Sudah berulang kali kamu mengalami kegagalan. Namun, setiap kali kamu jatuh, kamu memilih untuk bangkit kembali. Banyak orang hanya melihat permukaan dari kehidupanmu. Apa yang tampak di luar, yang terlihat kuat dan tegar. Tapi mereka tidak pernah benar-benar tahu seberapa keras perjuanganmu. Mereka tidak melihat betapa seringnya kamu terpukul, ditolak, dihancurkan, dan nyaris kehilangan harapan. Mereka juga tak pernah tahu seberapa dalam luka yang kamu sembunyikan. Luka yang kamu rawat dalam diam, namun tetap kamu bawa dengan kepala tegak. Namun Tuhan tahu, semesta pun mengerti, dan justru karena itulah kamu dipilih. Bukan karena tidak pernah gagal, tapi karena tidak pernah berhenti mencoba. Meski berulang kali diterpa badai, ada bagian dalam dirimu yang tidak pernah padam. Sebuah suara lirih tapi kuat di dalam batinmu selalu berkata, "Aku harus bangkit lagi, walaupun kali ini terasa jauh lebih berat." Yang hidup dalam dirimu bukan sekedar keinginan untuk bertahan. Itu adalah bagian dari cetakan jiwa istimewa, inti spiritual yang hanya dimiliki oleh mereka yang ditakdirkan untuk melampaui batas-batas biasa, untuk suatu hari menjadi cahaya kekuatan, panutan keteguhan, dan sumber inspirasi bagi banyak jiwa. Setiap luka, setiap kejatuhan, bukanlah kebetulan tanpa makna. Semua itu adalah latihan jiwa. Kegagalanmu bukanlah hukuman, melainkan pelatihan. Setiap kali kamu tersungkur, itu bukanlah kehinaan, tapi proses pemurnian. Tuhan sedang membentuk seseorang yang bukan hanya mampu menanggung beban pribadinya, tapi juga cukup kuat untuk menjadi sandaran bagi banyak hati yang membutuhkan. Jiwa-jiwa pilihan tidak lahir dari tempat yang nyaman. Mereka ditempa dalam kobaran ujian. Mereka dihaluskan oleh derita, agar saat takdir besar tiba menghampiri, mereka siap menerima kepercayaan Tuhan tanpa kehilangan kejernihan hati. Jika hari-harimu dipenuhi luka, namun kamu tetap melangkah, maka yakinlah, itu tandanya kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari apapun yang pernah kamu impikan. Kamu bukan korban dalam kisah yang gagal. Kamu adalah tokoh utama dalam kisah agung yang masih berlangsung. Jadi, jangan remehkan kekuatan batinmu. Jangan sesali kegagalan yang pernah terjadi. Katakan dalam hatimu,
Jika aku masih bisa bangkit, itu berarti kisah keajaibanku belum selesai ditulis oleh tangan ilahi. Karena hanya jiwa-jiwa yang pernah jatuh berulang kali, namun terus melangkah, yang sanggup memikul beban kekayaan besar, keberhasilan yang luas, dan pengaruh yang mendalam. Kamu sedang ditempa menjadi pilar, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi untuk keluargamu, komunitasmu, bahkan generasi yang belum lahir. Dan saat waktumu tiba, semua rasa sakit akan berubah menjadi fondasi cahaya. Orang-orang akan memandangmu bukan hanya sebagai pribadi sukses, tapi sebagai simbol harapan. Bukti bahwa takdir tidak bisa dihentikan oleh kejatuhan selama seseorang masih memiliki keberanian untuk bangkit kembali. Bab 13. Kamu sedang menonton video ini pada waktu yang sangat sakral. Mungkin kamu berpikir ini hanyalah satu dari ribuan konten yang melintas di berandamu. Tapi sesungguhnya ada sesuatu yang lebih besar yang sedang bekerja di balik momen ini. Di balik layar ponsel yang kamu genggam, ada skenario ilahi yang sedang bergerak. Detik ini bukan kebetulan. Dari ribuan video, justru inilah yang kamu buka. Atau lebih tepatnya, video ini yang memilihmu. Ketika jiwamu siap menerima sesuatu yang besar, semesta tidak datang dengan suara keras. Ia datang dalam bisikan, dalam bentuk sederhana, seperti video ini. Dan sekarang, kamu sedang menyimak pesan ini di waktu yang sangat istimewa, menjelang tanggal 25 Juli 2025. Tanggal ini bukan sekadar angka di kalender, ini adalah portal spiritual, sebuah gerbang energi yang akan terbuka untuk menyalurkan kelimpahan, berkat, dan rezeki besar bagi mereka yang hatinya telah siap. Jika kamu merasakan getaran dalam hatimu saat mendengarnya, itulah konfirmasi bahwa kamu berada di jalan yang benar. Kamu tidak sedang tersesat, kamu tidak hadir di sini karena iseng, kamu dipanggil, kamu dituntun, kamu dihadirkan di waktu yang paling tepat, tidak lebih cepat, tidak lebih lambat. Energi besar yang akan turun di sekitar tanggal 25 Juli hanya bisa dirasakan oleh jiwa-jiwa yang peka, yang telah menyelaraskan diri dengan frekuensi semesta. Jika kamu bisa menerima pesan ini sepenuh hati, itu berarti frekuensi jiwamu sudah terhubung dengan medan kelimpahan yang akan terbuka. Ini bukan hanya tentang uang atau materi. Ini tentang perjalanan spiritual menuju kehidupan yang lebih dalam, lebih luas, dan lebih penuh makna. Dan semuanya dimulai dari momen ini, ketika kamu menyadari bahwa apa yang kamu dengar saat ini bukanlah sekadar tontonan biasa. Ini adalah tanda bahwa takdirmu sedang aktif. Jangan abaikan panggilan ini. Ucapkan dalam hatimu, aku hadir di waktu yang tepat. Aku siap menerima segala hal indah yang telah Tuhan siapkan bagiku. Perhatikanlah, hidupmu akan mulai bergerak. Peluang-peluang tak terduga akan muncul. Orang-orang baru yang sefrekuensi akan hadir di sekitarmu. Ide-ide yang segar dan mengalir akan datang seperti bisikan lembut dari langit. Semua ini adalah jawaban atas kesediaanmu untuk percaya. Ingat, mereka yang menemukan video ini sebelum tanggal 25 Juli 2025 bukan sekadar penonton. Mereka adalah bagian dari kelompok terpilih yang disiapkan untuk menjemput lonjakan takdir. Jika kamu terus menjaga getaran hatimu tetap tinggi, tidak ragu, tidak menunda, dan terus melangkah, maka dalam beberapa hari ke depan, kamu akan menyaksikan dengan mata kepalamu sendiri alasan mengapa semesta menuntunmu ke sini. Dan ketika saat itu tiba, kamu akan berkata, inilah momen yang selama ini aku menanti-nantikan. Dengarkan baik-baik, wahai jiwa pilihan. Kamu tidak dilahirkan untuk menjadi biasa. Kamu diciptakan untuk menjadi pemimpin, pemberi, penyambung kehidupan, dan pengangkat peradaban. Tapi sebelum sampai ke sana, kamu harus melewati lorong-lorong gelap. Ditolak, disakiti, dilupakan, semua itu bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk mengasah intimu.
Dan sekarang, waktumu telah datang. Besok 25 Juli 2025 adalah hari penting, sebuah titik balik dalam hidupmu. Gerbang kekayaan besar yang hanya dapat dibuka oleh hati yang benar-benar siap. Jangan abaikan panggilan ini, jangan tunda langkahmu, jangan ragu siapa dirimu sebenarnya. Karena jika kamu lewatkan momen ini, kamu mungkin harus menunggu satu siklus panjang lagi. Tapi jika kamu berani membuka hatimu hari ini, semesta akan membuka semua pintu rezeki, kelimpahan, dan keajaiban yang belum pernah kamu bayangkan. Detakan jantungmu yang semakin cepat saat mendengar ini adalah panggilan jiwa. Aktifkan energimu sekarang juga. Like video ini, subscribe agar pesan ini terus menjagamu setiap hari. Tulis di kolom komentar, saya siap menerima kekayaan besar, agar energimu disatukan dan dikuatkan oleh komunitas jiwa-jiwa pilihan di sini. Dan jika pesan ini menyentuh jiwamu dan kamu ingin membantu lebih banyak jiwa agar bisa bangkit seperti kamu, tekan tombol Super Thanks. Karena setiap dukungan yang kamu berikan akan membuka lebih banyak pintu keajaiban dan menyalakan cahaya di kehidupan banyak orang. Ingat, 25 Juli 2025, jangan abaikan, jangan tunda, jangan ragu, karena ini adalah waktu yang telah ditentukan untukmu.